Saya ke cabang nanya dan akhirnya memutuskan untuk ya udah ditutup aja yang tabungan saver USD-nya. Hai semuanya, ketemu lagi sama saya Sanda di Investasi Asik. Di video kali ini kita akan mereview salah satu produk investasi yang ada di sekitar kita yang mungkin sebagian dari teman-teman juga udah pada banyak tahu, tapi saya mau berbagi aja apa yang saya pelajari dan saya alami gitu. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu produk dari bank ternama yang udah lama ada dan namanya cukup besar, yaitu Bank CIMB Niaga. Jadi saya adalah pengguna setia CIMB Niaga sudah dari 10 tahun lebih lah gitu. Jadi waktu itu saya masuk kuliah di tahun 2011 di daerah Tangerang. Nggak lama setelah saya masuk kuliah, saya langsung buka rekening bank di CIMB Niaga. Kenapa? Karena waktu itu memang diperlukan untuk keperluan administrasi begitu. Jadi ya udah buka. Waktu itu saya buka di cabang Tangerang yang tabungan syariah. Setoran awalnya terserah, tapi mengendap 100.000. Kalau nggak salah waktu itu saya setor 200.000, mengendap 100.000 dan karena memang ini dipakai untuk keperluan administrasi pada waktu itu, jadi rekening CIMB saya cukup aktif gitu. Jadi ada dapat buku rekeningnya, dapat ATM-nya, kartu ATM, terus dapat waktu itu juga lagi gencar-gencarnya rekening ponsel. Kita ditawarkan mau sekalian ada rekening ponsel atau enggak. Terus ada juga CIMB Clicks-nya gitu. Kalau sekarang kita udah lebih gampang ada Okto Mobile ya yang kita pakai di handphone gitu. Nah, jadi waktu itu pun saya juga belajar sedikit demi sedikit gitu karena memang ya anak dari kampung dalam tanda kutip ya, terus belajar ke kota gede, terus langsung dikenalkan dengan hal-hal banyak begitu, perbankan banyak begitu, jadi ya saya juga belajarnya bertahap, step by step. Kalau sekarang ya udah cukup ngerti lah gitu. Jadi awal mulanya setelah dipakai untuk keperluan administrasi, setelah selesai 4 tahun kuliah, ternyata memang rekening CIMB saya ini berguna sekali karena memang dipakai untuk keperluan bulanan. Jadi saya coba banyak produknya gitu ya. Setelah itu, sekarang ini udah nggak setelah kuliah terus dipakai kerja, itu rekening saya aktif banget di CIMB-nya. Terus kemudian setelah selesai kerja, sekarang udah hampir 2 tahun nggak kerja lagi, rekening CIMB-nya masih ada sampai saat ini, cuma keperluannya jadinya berbeda. Kalau dulu waktu kuliah ya untuk keperluan administrasi aja. Waktu kerja dipakai untuk memang aktif, keluar masuk transaksinya tuh banyak banget. Kalau sekarang dipakainya lebih ke penyimpanan, dalam artian ya investasi lah gitu. Untuk tabungan lain yang bisa kita investasikan. Kan nyimpen nggak boleh di satu tempat aja kan, harus di banyak tempat gitu. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu produknya aja. Jadi produk di CIMB ini ada banyak sekali, produk tabungannya, jenis-jenisnya itu banyak sekali. Nah, kita akan mereview salah satu aja yang kita bisa akses melalui Okto Mobile. Nanti akan saya kasih screen savernya, screen ininya ya, screen recordnya di sini supaya teman-teman paham gitu maksud saya apa. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan ke teman-teman, video ini tidak untuk menjelekkan atau mengambil profit dari pihak manapun. Jadi ini pure mau membagikan informasi yang saya sudah alami, terus saya bagikan aja nih gitu. Jadi tidak untuk menjelekkan, tidak untuk take profit atau apapun, enggak. Saya mau pure mau berbagi aja gitu. Jadi kalau ada salah-salah kata ya mohon dimaklumi gitu. Tapi ini yang pure saya alami dan saya sudah mencoba memakai bahasa yang senetral mungkin gitu. Kita langsung mulai aja. Jadi di aplikasi Oktomobile ini kita bisa akses banyak sekali hal gitu. Nah, yang kita mau review di kesempatan kali ini adalah khusus untuk tabungan yang USD, dolar ya gitu. Kenapa kok itu? Karena ini baru-baru saya buka, terus saya ya coba lah gitu. Nah, saya mau bagikan nih ke teman-teman seperti apa sih gitu. Ya ini nggak di-endorse dan tidak untuk menjelekkan pihak manapun ya. Jadi ini pure berbagi aja. Nah, kalau teman-teman udah masuk di aplikasi CIMB-nya teman-teman, di Oktomobile ya, ini saya pakai handphone gitu. Jadi di Oktomobile akan seperti ini tampilannya. Ini kita pakai handphone ya. Di seperti ini. Nah, ketika teman-teman masuk, itu kan ada rekening saya, transfer dan lain sebagainya, itu kita bisa atur gitu. Nah, ketika ini saya kasih lihat ya rekening saya. Itu saya udah pakai banyak gitu.
ada rekening ponsel, ada savernya yang syariah itu. Nah, ini ada saver yang USD, kemudian ada juga, ini sebetulnya ada sih Master Gold Card-nya, tapi saya nggak aktifin aja. Terus ada juga saya kemarin terakhir itu beli obligasi retailnya juga gitu. Nah, jadi di CIMB ini tuh bagusnya mereka itu up to date gitu dengan perkembangan yang ada. Jadi dulu nih obligasi nggak ada nih, nggak masuk di Oktomobile gitu. Nah, sekarang udah ada, terus kita udah bisa nabung, kita bisa milihnya nabung dolar mau atau nabung rupiah atau mau deposito berjangka, itu ada gitu. Jadi ini bentuk positif sekali dari Bank CIMB ya, karena mereka mau terus berinovasi menjadi lebih baik dan itu memudahkan kita juga sebagai nasabah untuk mengaksesnya dari manapun dan kapanpun gitu. Nah, setelah rekening saya, kita kembali ke home. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman mau buka rekening, itu sekarang bisa juga dari Oktomobile ini gitu. Terus kalau ke bawah ini ada di daftar dan investasi. Itu teman-teman kalau mau menambah investasi teman-teman itu bisa banget karena di sini ada macam-macam, ada deposito berjangka, reksadana, obligasi, asuransi gitu. Nah, kali lalu saya coba itu yang obligasi itu, ya tadi yang saya beli retail itu. Cuma memang untuk aktivasinya nggak bisa sewaktu-waktu ya karena obligasi negara ini kan tidak setiap saat ada. Jadi kalau ada ya teman-teman bisa beli, kalau nggak ada ya nggak gitu. Nah, kemudian ada leisure ini kalau teman-teman mau traveling gitu, bisa beli tiket pesawat di sini. Terus bisa cek pesanannya ada apa aja gitu. Nah, terus habis itu ada juga pengaturan dan promosi, itu teman-teman bisa explore sendirinya. Kita masuk ke detail di extra saver USD-nya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, itu ada banyak rekeningnya, itu terbuka semua ya gitu, nggak apa-apa gitu. Waktu itu kenapa sih kok awalnya saya mau buka rekening yang saver USD ini? Karena pertama awalnya saya pikir, oh ini jenis tabungan baru nih, US dollar, kita bisa nabung dolar gitu. Sewaktu-waktu harganya naik kita bisa jual nanti, kita bisa simpen dulu gitu. Jadi saya mau mencoba. Nah, tapi saya melakukan kesalahan di situ. Kesalahannya apa? Nah, nanti kita sambil bahas di sini. Jadi teman-teman kalau mau buka rekeningnya itu, teman-teman bisa tinggal langsung aja klik yang tambah rekening ini. Nah, berhubung saya udah punya, jadi saya langsung klik aja ya punya saya. Jadi kalau ditambah rekening itu nanti ada pilihannya tuh. Tabungan, tabungan syariah, berjangka, berjangka syariah, falas, dan falas syariah. Nah, teman-teman bisa klik aja yang falas gitu. Nah, nanti di situ berhubung saya udah punya, jadi langsung masuknya ke sini gitu. Waktu itu awalnya saya punya beberapa rupiah gitu di tabungan syariah saya yang biasa, terus sudah saya beliin retail sebagian yang obligasi itu, terus masih ada sisa. Nah, ini saya mau coba untuk nabung di deposito, sorry bukan deposito, tapi di dolarnya gitu. Terus saya iseng tuh, tanggal pembukaan rekeningnya 5 Maret gitu. Kemudian jenis rekeningnya juga extra saver yang falas kan. Nah, minimal pembukaan pertama itu di 50 USD. Jadi saya coba di saldo minimal dulu. Oh, namanya juga nyoba gitu kan. Terus habis gitu tujuannya apa gitu. Terus nanti tinggal lanjut aja, tinggal diikuti instruksi selanjutnya, terus kita bisa baca di sini, terus kalau kita udah baca, kita bisa centang, terus setuju dan lanjut gitu. Nah, kesalahan saya apa? Kesalahan saya di sini adalah saya tidak membaca dengan detail semuanya. Padahal itu sempat sudah disebutkan kalau bukaan pertama kan minimal 50 USD, terus kemudian kursnya mengikuti harga pada waktu itu ketika kita buka berapa, jadi tinggal nanti dikaliin. Jadi harganya memang berubah-ubah karena memang harga real USD-nya gitu. Jadi saya waktu itu tidak membaca dengan detail, saya pikir ya udah saya cuma mau buka 50, saya simpan aja 2-3 tahun lagi kita lihat seperti apa. Ternyata itu adalah kesalahan saya yang pertama, yaitu tidak membaca dengan detail. Bukan pertamanya udah tahu, harga kursnya udah tahu, tapi saya nggak baca syarat dan ketentuannya. Ternyata di sini syarat dan ketentuannya itu adalah bukan pertama kan minimal 50 USD dan dia akan mengendap 50 USD-nya itu. Terus kalau saldo kita 50 USD, maka kita akan dikenakan biaya bulanan yaitu 2,5 dolar setiap bulannya. Ini saya kasih lihat ya teman-teman. Transaksinya itu. Nah, waktu itu saya ini nih, bukanya kan 4 Januari itu 50 USD. Kemudian 31 Januarinya saya kepotong di 2,5 dolar. Saya pikir harga dolarnya turun, padahal udah jelas-jelas ya di situ tulisannya fall below fee. Jadi saya pikir, oh harga dolarnya turun kali. Ya udah saya tunggu. Ternyata di 28 Februari, akhir bulan Februari kemarin dipotong lagi 2,5. Terus saya, kok potongannya sama fall below fee lagi gitu. Apa yang salah nih? Gitu. Akhirnya
saya mencoba mencari informasi, yaitu saya pergilah ini ke kantor cabang yang ada di Makassar, di Ahmad Yani. Di situ saya banyak nanya-nanya, ini kenapa kok begitu? Ternyata kalau saldo kita tuh $50 ke bawah, itu kita akan dikenakan potongan $2,5 setiap bulannya. Kalau saldo kita di atas itu, kita nggak kena potongan gitu. Nah, jadi saya, miss kan gitu. Ada informasi yang kelewat gitu waktu saya baca. Padahal sebetulnya ini saya kasih lihat ya. Di sini itu udah ada padahal udah ada gitu sebetulnya keterangan lebih lanjutnya tuh ada gitu, tapi berhubung saya nggak teliti ya itu kesalahan saya. Saya ke cabang nanya dan akhirnya memutuskan untuk ya udah ditutup aja yang tabungan server USD-nya gitu. Terus habis itu dibilangnya ini kan saya ke cabang Makassar ya di Jalan Ahmad Yani situ, itu dibilang nggak bisa kalau penutupan rekening harus ke cabang di mana buka rekeningnya. Nah, tadi cabang buka saya rekening di mana? Iya, di Tangerang gitu. Masa saya ke Tangerang cuma untuk nutup rekening gitu kan, kesulitan ya. Terus saya sampaikan lah, Kak, nggak bisa nih kesulitan kalau harus ke Tangerang cuma untuk nutup rekening. Kemudian dari cabang Ampatnya ini akhirnya dibilang, ya udah kalau gitu kami bantuku untuk isikan form untuk nanti dikirim ke cabang Tangerang sehingga cabang Tangerang bisa memproses penutupan rekening tersebut gitu. Terus saya rasa kak, kenapa kok susah? Padahal ini kan sama-sama cabang gitu. Terus dibilangnya ya kalau memang mau menutup rekening memang harus di cabang bukanya gitu. Terus saya bilang sempet itu waktu itu kan panas-panas gitu kan. Terus kok kayak berbelit-belit saya sempat emosi kayak ya udah deh itu tutup aja semuanya. Tapi nggak bisa karena saya masih punya retail yang SBN ori-nya itu masih sampai di tahun 2025 gitu. Jadi nggak bisa ditutup. Ya udah, terus habis itu dibantuin untuk bikin formnya, diproses, katanya ya sekitar 1 atau 2 minggu nanti akan dihubungi oleh pihak bank CIMB-nya. Udah tuh saya pulang, terus saya pikir-pikir kenapa kok sulit, emang memang seperti itu kah caranya? Terus saya telepon ini ke call centernya di 14045. Waktu itu dijelaskan sama Mbak Binar kalau memang mungkin itu peraturan dari cabang Makassar. Jadi sebenarnya jadi itu kayak masing-masing cabang tuh punya peraturan masing-masing gitu. Nah, mungkin memang seperti itu yang berlaku di cabang Makassar. Jadi sehingga memang ya sudah diikuti aja. Terus sama Mbak Binar ini dibantu kan untuk follow up, dicek rekeningnya seperti apa, apakah kasusnya betul seperti yang saya sampaikan. Terus Mbak Binar membantu juga membuatkan laporan dari call center. Jadi ada 2 laporan nih dari cabang Makassar dengan dari call centernya. Terus malamnya itu saya ditelepon sama call centernya CIMB, katanya oke, laporannya sudah dibantu proses karena yang cabang Tangerang pun juga udah dapat email, maksudnya dari laporan dari cabang Makassar udah terkirim nih ke pusat, ada gitu emailnya. Tapi nanti baru bisa diprosesnya hari Jumat. Kemarin ya berarti katanya gitu. Karena hari Kamisnya kan tanggal merah ya, nyepi gitu. Nah, jadi bisanya diproses hari Jumat. Terus saya ceklah hari ini. Ternyata masih belum terproses, teman-teman. Hari ini hari Sabtu. Nih ya, hari ini hari Sabtu tanggal 5 Maret gitu. Terus saya coba cek lah ini ke Oktomobil saya. Ternyata masih ada $45 di sini. Jadi ini awalnya $50, terus jadi 45. Nah, katanya kan diprosesnya nanti hari Jumat bisa diproses terus langsung tertutup dan uang setara $40-nya nggak bisa di kalau mau tutup itu ada biaya penutupan $5. Jadi yang bisa dicairkan ke rekening saya itu sisa $40-nya itu akan masuk langsung ke rekening terkait. Berarti di sini yang extra saver syariahnya ya gitu. Terus habis gitu, ternyata belum gitu, belum diproses. Ya udah, kita coba aja tunggu 1 minggu lagi. Nanti kalau memang belum, saya balik lagi ke cabang yang di Makassar gitu. Lesson learn-nya apa? Teman-teman, kalau mau investasi atau buka tabungan atau apapun, tolong baca dengan detail gitu. Itu bukan kesalahan dari CIMB sih ya, itu kesalahan dari saya karena saya tidak membaca dengan detail, saya cuma asal buka aja karena niatnya mau disimpan untuk lama, ya udah gitu. Ternyata mengendapnya $50. Jadi kalau misalkan kita punya saldo $100, yang bisa kita ambil tuh $50. Nah, $50 ini kalau kita kalikan nih ya, $50 nih. Kalau misalkan kita kalikan harga dolar 14.000 aja, berarti mengendapnya tuh 700.000. Yang menurut saya ini terlalu besar untuk saldo mengendap. Ya kenapa harus mengendap 700.000 gitu. Ketika mau tutup pun kita masih dikenakan biaya penutupan $5 lagi gitu. Terus kayak terlalu besar saldo mengendapnya gitu. Kalau yang
produk CIMB yang saya pakai, yang savernya yang saya pakai ini kan mengendapnya 100.000. Ya udahlah gitu. Memang mungkin itu biaya administrasi yang memang ya begitu gitu. Tapi kalau mengendapnya sampai $50, menurut saya itu terlalu besar. 700.000 loh mengendap gitu. Nah, bagaimana kalau kita memang orang yang mau menabung tapi terbatas dengan biaya. Lain kalau memang kita orang yang berlimpah sekali, mungkin 700.000 itu terlihat kecil gitu dibandingkan dengan dolar yang kita punya. Nah, tapi kalau kita baru mau terjun investasi nabung dolar, 700.000 itu berasa loh gitu. Karena kita kan harus mengumpulkan itu gitu. Nah, itu adalah kesalahan saya. Yang pertama, nggak baca dengan teliti. Yang kedua, ya udah iseng-iseng aja. Gini, iseng itu bagus. Tapi kita harus hati-hati. Nah, itu saya nggak hati-hati, akhirnya malah hilang $10 kan dari $50-nya. $5 untuk potongan dendanya karena di bawah saldo minimum, $5 lagi untuk biaya penutupan nantinya gitu. Nah, itu yang gitu. Jadi kayak ya udah deh minta ditutup aja gitu. Tapi kalau ditanya jadi bagus nggak sih nabung dolar, ya menurut saya sih bagus aja. Namanya juga orang nabung kan, bagus aja. Cuma ya itu harus dibaca dengan teliti. Terus kemudian cocokkan juga dengan money management teman-teman ya gitu. Karena kalau menurut saya $50 itu terlalu besar untuk saldo mengendap, belum tentu kan untuk teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa itu nggak masalah ya silahkan gitu. Tapi kalau saya itu terlalu besar sih rasanya gitu. Jadi untuk saat ini saya akan stick dengan apa yang sudah saya punya di CIMB, yaitu tabungan biasa, extra saver biasa yang bunganya kecil, dan juga karena masih punya obligasi retailnya, jadi ya udah selesaiin sampai itu dulu gitu. Terus kalau seneng nggak dengan pelayanan CIMB? Menurut saya sih pelayanannya oke gitu, karena kita di follow up ya, habis dari kantor cabang juga di follow up sama call centernya gitu. Cuma agak lama ya prosesnya gitu. Takutnya kalau nanti sampai ternyata prosesnya sampai sebulan kan kena lagi tuh potongan 2,5% untuk biaya fall below fee-nya gitu ya. Semoga aja ini cepat selesai dalam waktu 1 minggu atau kurang. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Sekali lagi, video ini tidak bertujuan untuk menjelekkan siapapun atau take profit dari pihak manapun. Enggak, ini pure karena saya baru mengalami itu dan saya bisa dibilang nasabah tetap ya, karena saya pakai udah dari tahun berapa tuh, 2012-an lah gitu. Sekarang udah 2022, sekitar 10 tahun berarti kan. Jadi tidak ada niatan menjelekkan, karena memang saya udah banyak sekali ikut produk-produknya di CIMB Niaga ini. Dari yang tabungan syariah biasa, dulu saya juga sempat yang deposito berjangka itu 3 tahun yang dipotong langsung dari kartu, yang dipotong langsung dari tabungan utamanya. Terus saya juga ikut yang saver USD ini, terus ikut retailnya. Jadi banyak yang sudah saya coba, cuma saya agak kurang cocok nih dengan yang saver USD-nya. Yang lainnya sih nggak masalah sih buat saya gitu. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tabungan saver USD di CIMB Niaga. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi video ini bertujuan untuk memberikan informasi aja, nggak untuk menjelekkan atau mengambil keuntungan dari pihak manapun. Dan semoga informasi yang saya sampaikan bisa membantu buat teman-teman yang lagi bingung tentang ini apa sih, terus mau dicari kemana, mau ditaruh di mana, silahkan. Ini bisa jadi referensi juga, dicocokkan dengan manajemen keuangan teman masing-masing ya, gitu. Jangan lupa baca syarat dan ketentuannya itu dengan detail. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video investasi selanjutnya. Gracia Sanda pamit dulu.